Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini di pertengahan bulan, gue pengen ngasih info kalian 3 sepatu basket terbaik yang udah gue cobain di tahun 2021. Biasanya gue bikin konten seperti ini tuh di akhir tahun, bulan Desember, 5 sepatu basket terbaik. Tapi menurut gue sih kali ini nggak ada salahnya gue bikin top 3 sepatu basket terbaik sampai pertengahan bulan ini guys. Kalau kalian suka dengan konten-konten yang gue bikin di YouTube channel Naksir Sneakers, kalian bisa klik tombol subscribe, nyalain tombol loncengnya juga, dan kalian bisa follow di Instagram gue @billyr22. Dan sepatu basket yang udah gue cobain di tahun 2021 cukup banyak sebenarnya, ada multiple brand juga. Tapi sih memang belum full capacity-nya guys. Kalau menurut gue di tahun 2021 ini masih banyak rilisan-rilisan yang belum gue cobain, yang kabarnya itu kayak udah gokil-gokil banget. Kayak ada Nike Zoom GT Cut, terus ada KD14 juga gue masih belum coba, dan masih ada banyak sepatu-sepatu signature atlet terbaru kayak ada Pick Andrew Wiggins, terus ada Adidas Stray One. Itu juga menurut gue salah satu rilisan-rilisan yang gue cukup antisipasi di tahun 2021. Ya nggak perlu banyak ngomong lagi, langsung aja kita bahas ke sepatu nomor pertama. By the way, ini gue nggak kasih dalam bentuk urutan ya guys, jadi semua sepatu ini gue cuma kasih top 3 aja, dan ada beberapa sepatu-sepatu lain yang gue kasih di bagian belakang, sepatu-sepatu yang gue favoritin yang nggak masuk dalam top 3 list. Oke, yang pertama langsung aja, di sini ada satu sepatu yang menurut gue gokil banget, one of my favorite, salah satu sepatu yang susah juga didapetin karena sepatu ini tuh asli enak banget. Ini sepatu Nike Kobe 6 Pro Row. Ini salah satu sepatu terbaik yang pernah dirilis sama Kobe line, dan sepatu yang paling bersejarah juga buat Kobe. Baru aja dirilis di tahun 2021 ini, seharusnya rilis di bulan Desember tahun kemarin, tapi karena di Indonesia masuknya telat. Dan pas gue coba sepatu ini, asli ini tuh salah satu sepatu yang gokil parah guys. Gila sih, sepatu ini udah dirilis 10 tahun lalu, tapi ternyata sekarang dengan perubahan teknologi yang ada di sepatu ini masih bisa bersaing dengan sepatu-sepatu zaman sekarang. Tractionnya menurut gue sih nge-grip banget, gokil, bener-bener enak dipakai. Dan terutama buat kalian yang udah ngikutin gue dari lama, kalian tahu gue itu pemain yang bener-bener mengandalkan traction guys. Jadi kalau tractionnya nggak oke, gue itu kurang bisa bermain dengan leluasa di lapangan. Juga dengan penggunaan teknologi yang baru seperti adanya zoom turbo di bagian depan, sepatu Kobe itu berasa kayak upgrade dari sepatu Kyrie dan juga sepatu Giannis, yaitu Zoom Freak 2. Jadi kayak dua sepatu itu di-combine dan jadi sepatu Kobe kayak gini. Makanya gue itu selalu memfavoritkan sepatu Kobe jadi sepatu-sepatu yang gue demen banget untuk pakai di lapangan guys. Juga dari segi materialnya sendiri, sepatu ini tuh tematik banget, mirip kayak sisik-sisik ular gitu. Yang ini juga berfungsi dalam memberikan kalian support untuk sepatu ini. Bener-bener keren dari segi looks, dari segi warna, dari segi performance. Ini sih asli salah satu sepatu Kobe terbaik juga guys. Next, yang kedua di sini ada sepatu Under Armour Curry 8. Ini juga jadi salah satu sepatu yang bener-bener bisa gua andelin di lapangan guys. Ini sih asli salah satu sepatu yang gue nggak nyangka juga, bentuknya tuh minimalis banget, kayak cuma pakai kaos kaki aja nih, dan di samping sini ada synthetic material aja, bener-bener simple. Gue suka sama flow cushioning system yang ada di sepatu ini karena berasa smooth banget di lapangan, dan menurut gue ini sepatu yang balance guys, jadi nggak terlalu empuk-empuk banget, terus kalian masih dapat bouncy-nya, kalian dapat heel to toe transition yang oke, dan juga di samping itu traction-nya juga bener-bener ngegigit banget di lapangan. Entah kondisi lapangannya seperti apa, ini traction yang bener-bener bisa gua andelin. Jadi ini salah satu sepatu yang bener-bener bagus secara all around, dan mungkin salah satu kendala aja yang mungkin nggak semua orang bakal suka di sepatu ini ada dari segi setupnya sendiri yang bener-bener minimalis. Tapi kalau kalian suka dengan setup sepatu seperti ini, menurut gue sih ini salah satu sepatu yang wajib kalian coba di tahun 2021. Next, di nomor 3, sayang banget sepatunya nggak ada di sini, tapi ada sepatu Nike Cosmic Unity, sepatu yang dipakai sama Anthony Davis, dan gue cukup suka dengan marketingnya Nike karena mempromosikan sepatu itu sebagai sepatu yang menggunakan recycle material guys. Jadi at least kalau nggak salah 20-25% material yang ada di sepatu itu menggunakan barang-barang daur ulang, dan menurut gue itu merupakan salah satu sepatu yang bagus secara all around. Jadi kalau kalian cari cushion itu oke, dari segi materialnya juga menurut gue cukup di atas rata-rata. Gue suka dengan implementasi zoom stroke
Roble yang dibikin sedikit lebih minimalis dibandingkan dengan sepatu Nike KD13. Jadi kalian masih bisa mendapatkan court feel-nya di sepatu itu, dan menurut gue sih masih sensasi yang cukup nyaman guys. Sepatu yang menurut gue bener-bener bagus secara all around, dan juga menurut gue sih sepatu seperti Nike Cosmic Unity ini bisa digunakan di berbagai macam posisi, berbagai macam playstyle, dan itu sepatu yang versatile banget guys. Jadi itu guys, top 3 sepatu basket yang bisa kalian temukan di 2021 menurut versi gue Naksir Sneakers. Kalau kalian penasaran dengan penjelasan yang lebih detail, kalian bisa cek aja video performance review dari sepatu-sepatu yang udah gue sebutin tadi. Kalian bisa cek di video yang ini, dan juga di samping itu gue pengen kasih 2 sepatu lagi buat kalian, salah satu sepatu yang menurut gue cukup nyenengin untuk gue pakai di tahun 2021. Yang pertama di sini ada sepatu Nike PG5. Ini sih menurut gue, kalau kalian bisa nemuin apa yang kalian suka di sebuah sepatu, mungkin kalian bisa demen juga sama sepatu ini. Yang pertama sih gue suka banget dari segi implementasi tractionnya sendiri, traction dari sepatu Nike Kobe 9. Jadi salah satu traction terbaik yang ada di sepatu basket ditaruh di sepatu ini. Dan juga dari segi cushioning setupnya juga, ini merupakan sepatu yang bener-bener soft dengan penggunaan air Roble. Jadi itu tergantung lah dari preferensi kalian masing-masing. Kalian suka cushioning yang soft, atau kalian suka dengan cushioning yang lebih low to the ground, atau kalian suka cushioning yang bouncy. Itu masing-masing dari kalian. Yang bisa diimprove dari sepatu ini adalah dari segi materialnya sendiri, yang menurut gue sih berasa rada plasticky dan butuh break in time. Tapi memang secara keseluruhan itu sih menurut gue cukup minor, dan ini tergantung dengan apa yang kalian cari di sepatu basket guys. Dan gue juga cukup suka dengan stabilitas yang dikasih di sepatu ini dengan adanya improvement lateral containment di bagian samping. Di sini ada foam yang ini ngebantu banget dari segi stabilitas juga guys. And last but not least, ini sepatu yang baru aja gue dapetin. Gue baru pakai sepatu ini 1 kali, dan gue cukup surprise sama sepatunya karena ini bukan brand yang cukup awam di perbasketan ya guys. Ini ada sepatu Puma Clyde All Pro. Ini sih menurut gue salah satu sepatu yang gokil juga, karena gue dapetin sepatu ini dengan harga diskon. Gue kalau nggak salah beli dengan harga 1.200.000 sekian gitu. Ini sih gila dari segi teknologi, dari segi performance. Gue memang baru pakai 1 kali, jadi bear in mind juga, dan kalian bisa stay tune untuk video performance review sepatu ini. Dari segi materialnya sendiri bener-bener ngasih fit yang oke banget, dan juga dari segi cushion ini bisa dibilang cukup berbeda sama sepatu-sepatu Puma biasanya, karena cushioningnya yang ada di sepatu ini berasa cukup nyaman. Beda sama kayak sepatu Puma yang lebih mengutamakan court feel, lebih mengutamakan cushioning yang durable, yang bener-bener kayak sedikit lebih stabil gitu. Di sepatu ini kalian bisa ngerasain cushionnya, dan ini enak banget guys. Jadi sepatu ini menggunakan Pro Foam Plus, dan juga di bagian heelnya sendiri ini dikasih pigback yang ngasih sensasi bouncy juga waktu gua menggunakan sepatu ini. And that's about it guys, 3 sepatu basket terbaik di tahun 2021 dan beberapa ekstra. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain tombol loncengnya juga. See you in next video guys. Peace.